Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Kembali puji syukur hanya kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala aneka karunia nikmatnya yang tiada pernah henti dan terhenti. Kepada Allah senantiasa kita mohon selalu salawat seiring salam tercurah untuk al-Mustafa Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk para keluarga dan sahabatnya. Semoga kelak di yaumil qiyamah Allah pantaskan kita biiznillah, atas izin Allah, mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui mimbar ini khatib berwasiat untuk khatib dan segenap kaum muslimin yang dirahmati Allah, senantiasa tingkatkan iman takwa kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Taufik bahasan khutbah Jumat kita kali ini adalah 3 hal sikap penting agar hati tetap nyaman, tentram, dan damai. Di dalam menjalani hidup dan kehidupan ini merupakan sebuah keniscayaan adanya ujian problematika hidup dan kehidupan. Yang jadi persoalan adalah bukan masalahnya, namun yang terpenting adalah bagaimana sikap kita menyikapi aneka persoalan, problem, masalah yang kita hadapi. 3 hal sikap kita penting agar hati tetap nyaman, tentram, dan damai, sehingga hidup dan kehidupan kita, apapun persoalannya, apapun masalahnya, keuangankah, kesehatan, problematika kehidupan, keharmonisan, sehingga kita berharap yang namanya resah, gelisah, gundah, gulana, pilu, duka, depresi, stres tidak menghiasi hidup dan kehidupan kita. Ringkasnya, yang pertama, penting kita sikapi hidup ini dengan husnuzan, berbaik sangka, husnuzan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu kita mempunyai sikap berbaik sangka pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang mengkaruniai nikmat hidup dan kehidupan yang sampai detik ini, alhamdulillah, jantung masih berdetak, kita masih asik menarik, mengeluarkan, menghembuskan nafas, mata masih bisa kita fungsikan, telinga mampu kita bisa mendengar, lisan berucap, seraya kita masih bisa meneguk air, menyuap nasi, tangan kita gerakan, kaki kita langkahkan. Oh, sungguh sejak ingin tidur dan bangun tidur, luar biasa aneka karunia nikmatnya. Karenanya apapun yang terjadi, kondisi kita hari ini, tetap kita harus husnuzon, berbaik sangka pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, jauhkan sejauh-jauhnya, lenyapkan dalam diri kita buruk sangka pada Allah, keluh kesah kepada Allah. Ya Allah, saya sudah tahajud, saya sudah Senin Kamis, saya sudah berzikir, saya sudah berdoa, ikhtiar saya nggak putus. Kenapa ya kok seperti ini saja? Jauhkan. Padahal saya sudah tekun ibadah, padahal banyak di luar sana jauh dari Allah.
bahkan durhaka. Kok dunianya bagus ya, saya seperti ini saja. Jauhkan. Yang ada adalah selalu berbaik sangka pada Allah Subhanahu wa taala. Allah dalam sebuah firman-Nya, asa an tuqrihu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi yang kamu tidak sukai baik untukmu, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi yang kamu sukai, yang kamu dambakan, yang kamu harapkan, yang kamu inginkan itu buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah amat sangat mengetahui, kamu tidak mengetahui. Sehingga dengan selalu berbaik sangka, husnuzan pada Allah Subhanahu wa taala, maka keimanan kita tetap stabil. Maka yang ada adalah harap pada Allah, kembali semua kepada Allah, tergantung semua kepada Allah, sehingga nyaman hati di dalam menjalani hidup dan kehidupan. Kalau sudah baik sangka pada Allah, insya Allah dia telah mampu berdamai pada diri sendiri, dan insya Allah dia pun hidupnya banyak husnuzan terhadap sesama. Hilang yang namanya kedengkian, hilang hasud, hilang buruk sangka, baik hablum minallah maupun hablum minan nas. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Yang kedua, agar dalam menjalani hidup dan kehidupan ini tetap nyaman, tentram dan damai hati kita, maka kita harus senantiasa yakin akan janji Allah Subhanahu wa taala. Manusia kalau berjanji harus dia ucapkan insyaallah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah rabbul alamin. Saya akan datang insyaallah. Insyaallah saya akan tugas lakukan hal tersebut. Insyaallah saya dapat tepati janji. Insyaallah akan saya beri. Tapi kalau Allah berjanji, inna wa'dallahi haqqa, sesungguhnya janji Allah pasti benarnya. Karenanya kita harus yakin akan janji Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berfirman, wa ista'zana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sebagaimana dimaklumi, jikalau hamba-hambaku pandai bersyukur, sudah barang tentu akan ditambah nikmat-nikmatnya. Yakin itu benar. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Akan tetapi jikalau hamba-hambaku kufur, mengingkari, tidak lagi syukur pada Allah, sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Yakin benar. Kalau Allah berfirman, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, akan dibereskan segala urusannya, dimudahkan jalan keluarnya. Bukan hanya itu, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. Yakin benar. Kalau Allah berfirman, ud'uni astajib lakum, berdoalah niscaya akan aku Allah kabulkan. Yakin. Kalau Allah dalam firman-Nya, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, siapa yang sudah menyerahkan segala sesuatunya, mantap tawakalnya pada Allah, dicukupkan segala kebutuhan, keperluan hidupnya. Yakin. Kalau Allah dalam sebuah firman-Nya, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Yakin. Dan bahkan jikalau Allah dalam firman-Nya, innama amruhu ila arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah berkehendak menginginkan segala sesuatu kun, jadi.
wayakun, niscaya terwujud akan jadi yakin. Dengan demikian, yang kedua, kalau kita berprinsip yakin akan janji Allah, maka saat kita sudah ikhtiar maksimal, saat kita sudah beramal soleh, saat kita sudah berdoa munajat pada Allah, yakin yang pertama dia tidak akan pernah buruk sangka alias selalu baik sangka kepada Allah. Yakin ada saatnya nanti yang terbaik, yang terindah Allah akan memberinya. Oleh karenanya penting tak tergoyahkan. Kalau manusia berjanji, kita yakini akan kemampuannya, kita yakini akan kehebatannya, kita yakini akan kedudukannya. Begitu luar biasa. Kita berharap itu makhluk. Bagaimana kalau kita sudah gantungkan harapkan kita kepada Allah yang Maha Kaya, yang Maha Rahman Rahim, yang Maha Memberi, yang Maha Adil, Maha Bijaksana? Yakin, mantap, tiada bergeming. Prinsipnya bergantung. Allahus Samad, Allah tempat bergantung, Allah tempat mengadu, Allah tempat segalanya. Niscaya apapun yang terjadi, dia tetap jalan hidup ini dengan hati tentram, nyaman dan damai, dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Yang ketiga, kita harus punya prinsip agar hati tetap nyaman, damai, tentram, dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Prinsipnya adalah ridho. Menerima dengan hati lapang, menerima dengan hati yang riang gembira. Apapun yang ditakdirkan Allah, kita sudah beriman, mengimani rukun iman yang keenam, ridho. Ada pertanyaan, apa beda ikhlas dengan ridho? Ikhlas action, dia melakukan, berbuat sesuatu, baik terkait hablum minallah, hablum minan nas, hablum minal makhluk, lakukan semata mengharap kasih sayang Allah, semata tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ridho adalah buah dari action, buah dari apapun yang sudah kita lakukan, baik hablum minallah, hablum minan nas, hablum minal makhluk. Hasilnya adalah sikapi dengan ridho. Saya sudah bantu, kok malah seperti ini mereka, tidak tahu balas jasa. Jauhkan ridho. Ridho, faman radiyalahu balahu ridho. Siapa yang ridho pada Allah, niscaya Allah pun akan meridhoi hidup dan kehidupannya. Mustahil kita akan dapat ridho Allah Subhanahu wa taala kalau dalam hidup ini kita suudzon, buruk sangka pada Allah. Kalau dalam hidup ini goyah keimanan kita pada Allah. Kalau dalam hidup ini kita tidak ridho atas takdir Allah Subhanahu wa taala, hadapi dengan hati lapang. Dan insya Allah kalau sudah demikian, apapun kondisi kita, keuangan kita, kesehatan kita, keharmonisan kita, ekonomi kita, dan lain sebagainya, nikmat, baik sangka lagi pada Allah, yakin lagi pada Allah, ridho atas takdirnya, hati akan tentram. Sebagai penutup khutbah ini, di dalam surat Al-Fajr ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-30, Allah dalam sebuah firman-Nya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbik, kembalilah kepada Rabbmu. Artinya semua dikembalikan kepada Allah. Radiyah, dia ridha, dia lapang, dia senang menerima takdir Allah. Allah adil bijaksana, baru dapat martiyah, Allah pun akan meridhoi. Dan kalau sudah itu, posisikan kembali pada khuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Kita ini hamba,
hakikatnya tiada berdaya, hina, papa, miskin, hakikatnya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Posisikan kita ini hamba, terserah yang menciptakan kita. Kita harus memposisikan sebagai hamba. Kalau sudah demikian, wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Surga dunia dibuat damai hati, surga dunia tetap tentram dalam menjalani hidup dan kehidupan. Surga dunia dibuat hati terpaut selalu kepada Allah, husnuzan, baik sangka, yakin akan janjinya, dan ridho atas takdirnya. Surga dunia insyaallah penghujung hidup dan kehidupan berakhir husnul khatimah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inna ahsanal kalam wa biyana nizam kalamullahil malikil alam bil jalali wal ikram. Wallahu qawiyul muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina